Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, yang terhormat Wakil Bupati Enhil, orang tua kita Bapak Haji Samsudin Uti, Bapak Camat, Bapak Babinsa, dan Bapak Kapolsek, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, dalil kita menghormat, memuliakan, memperingati hari kelahiran Rasulullah yang pertama, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi, beliau adalah mertua Nabi. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man ampaka dirhaman fi maulidin Nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menyumbangkan hartanya sekecil dirham saja untuk memuliakan kelahiran Nabi, maka kata sahabat Abu Bakar Siddiq, saya nanti yang menjadi temannya di dalam surga. Dalil yang kedua, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar ini adalah sahabat Nabi. Sahabat Umar adalah mertuanya Nabi. Sahabat Umar adalah sahabat yang sangat berani. Iblis saja kada berani bertemu dengan sahabat Umar. Kalau iblis tahu sahabat Umar ada di benteng, terpaksa menginap di Pulau Kijang. Dia berani dia ke sini. Kenapa? Takut dengan sahabat Umar. Apa kata sahabat Umar? Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, maka sungguh dia menghidupkan Islam.
Kemudian dalil yang ketiga, sahabat Ali adalah sahabat Nabi. Sahabat Ali adalah sepupu Nabi. Sahabat Ali adalah menantu Nabi. Sahabat Ali adalah memegang pintu ilmunya Nabi. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya gudang ilmu, pintunya adalah sahabat Ali. Apa kata sahabat Ali? Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi dan mereka menjadi sebab dibacakan tentang cerita kelahiran Nabi, maka dia tidak akan meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dalil yang keempat, menurut perkataan Imam As-Siri As-Saqati, Imam As-Siri As-Saqati ini amalnya tidak diragukan. Beliau selama 90 tahun kada pernah guring berabad. Sidin guring berduduk 90 tahun. Aku guru aja bisa guring berduduk. Ya kalau di pengajian. Kalau terlibat lawas pembacaan mulai guringan. Tapi kalau di rumah ada harapan nak guring berduduk. Imam As-Siri As-Saqati berkeramat. Di kampung beliau kebakaran. Dipandang sidin api pajak. Awak terkeluar bagi mata mandang di depan pajak. Orangnya berkeramat. Apa kata beliau? Kata Imam As-Siri, man qasada maudi'an yukra'u bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatan fil jannah li'annahu ma qasada zalikal maudi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata sahabat Ali, siapapun, kata Imam As-Siri As-Saqati, siapa orang yang menyiapkan tempat dibacakan tentang cerita kelahiran Nabi, maka dia akan disiapkan taman di dalam surga. Kenapa? Sebab karena orang tidak menyiapkan tempat semacam ini untuk dibacakan cerita maulid Nabi, kecuali karena mahabbah, cinta kita kepada beliau. Nabi bersabda, siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di dalam surga. Dalil yang keberapa? Yang kelima. Dalil yang kelima, kita mengadakan peringatan maulid Nabi. Menurut perkataan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidak diragukan. Sidin umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 70 tahun alif enggak ada hafal. Sembahyang jadi imam ayat langganan. Qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah. Maka ketujuh banget jadi imam. Ada makin tergabung sedikit melacong jadi imam. Salah ada orangnya datang hari ini. Saking langganan anak yang halus selalu dibawanya berjamaah hafal dengan mamanya di belakang. Pas rakaat kedua, inya Mbah Ba'amin, kata anaknya menggawil ke mamanya, mak pasti kul huwallah terus. Lah orang tuanya kan malulah ayat keanginan, pindah ayat inna a'taina. Rupanya macam a'taina kada tetamu. Kalau pulik-pulik inna aduh jangan bini kawan. Ini kalau kalian digini bahaya. Ini memasak belum, baju belum menggurak. Apabila ayahnya baru selesai, dibantu oleh nang bininya. Apa aja nang bini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Syafi'i ini kada tanggung-tanggung. Hafal hadis di atas 300.000 hadis. Gurunya Imam Malik. Imam Malik ini saja punya guru 700 orang. Kita berapa punya guru? Paling bertujuh, itu pun termasuk guru silat berdua. Tinggal 5 aja lagi. Hendak menyalahkan orang mengadakan maulid Malaysia. Imam Malik setiap malam bermimpi bertemu Rasulullah. Kalau salah, ada mungkin berkeramat. Imam Malik setiap malam mimpi bertemu Rasulullah. Kita kabilah.
Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan. Beliau bermimpi malam melihat singa masuk ke kota Madinah, menginum habis banyu Madinah. Paham sidin, esok kedatangan murid nang haus ilmu. Siapa dia? Dihadang sidin, ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita kapan? Mimpi malam siang jadi kenyataan, tapi bagus. Kenapa mimpi kada karuan? Kalau jadi kenyataan bahaya. Tadi malam kita mimpi di kampung anjing. Kalau jadi kenyataan kemana kita buka? Untung cuma mimpi, kadang mimpi bawa musibah. Melihat buaya berkunjung nyeberang laut, sakalnya isok Honda ditarik dia lir. Rupanya 6 bulan nunggak kada bayar. Ayah juga kita. Tapi katanya kalau mimpi di kampung ular bagus. Kalau ini masih bujangan, ada wanita yang menginginkan. Jadi ada kawanku mimpi dikejar ular, senang dia. Tapi jangan senang lu lihat ularnya juga. Mintakan orang sambung jangan dihadangi, dapat pini pamamanya. Bibinya gitu juga kalau mimpi di kampung orang sawah jangan dihadangi, dapat aki penguliran. Yang bagus tuh kayak mimpi di kampung ular adung, walaupun agak hirang tapi lincah. Makanya ibu-ibu bersyukurlah dapat laki hirang. Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan hajat aswad ke rumahku. Jikalah nak menjadi hajat aswad di rumah dari beliau. Dan bisa kita menyalahkan mereka. Awak hafal hati syutingannya. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Tiap yang bid'ah itu sesat, tiap menyesatkan neraka. Orang jin hafal itu. Aku lawas hafal hadis sudah. Dalam kitab Minhajul Kawin hadis ini, nang kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Tiap yang bid'ah itu menyesatkan neraka. Itu bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita menceritakan kelahiran Nabi, menceritakan kepribadian Nabi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Allah menceritakan kisah Nabi Adam ada dalam Al-Quran. Allah menceritakan Nabi Nuh ketika kena topan ada dalam Al-Quran. Allah menceritakan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ada dalam Al-Quran. Allah menceritakan Nabi Isa ada dalam Al-Quran. Allah menceritakan Isra wal Mi'raj ada dalam Al-Quran. Kalau tidak boleh menceritakan orang-orang soleh apalagi Rasulullah, kenapa Al-Quran menceritakan? Tentu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sudah boleh memuji Rasulullah berlebih-lebih. Allah saja memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang memuji Rasulullah. Oh, tidak boleh berselawatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu apa tujuan kita? Memperingati hari kelahiran Rasulullah. Kemudian kita mengenang, menceritakan tentang kepribadian Rasulullah. Lain tidak adalah untuk mencontoh tauladan, menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Terdapat pada diri Nabi itu sepaling baik kejadian dan akhlaknya. Kejadian Nabi itu paling gagah. Nabi Yusuf gagah, tapi gagah Nabi kita lagi. Separuh gagah Nabi kita. Alangkah Nabi Yusuf saja gagahnya luar biasa. Kita ini kadang pernah melihat Nabi Yusuf. Kalau Haji Yusuf banyak. Aku ada kawan Haji Yusuf gagah aku. Tapi kalau Nabi Yusuf gagah juga. Tapi gagah Nabi kita, Nabi kalau berjalan di malam bulan purnama tidak ada bayangannya. Kenapa? Sebab hebat Nabi pada bulan. Tapi masalah gagahnya kita tidak disuruh meniru. Karena tidak mungkin. Macam saya nih hendak gagah kayak Nabi, tidak mungkin. Jangankan hendak kayak Nabi, hendak kayak Samsul Bahari aja kita gawa. Kalau hendak kayak Datuk Meringgi mungkin ada harapan. 5 tahun lagi undang boleh ke sini. Insya Allah lebih kurang Datuk Meringgi Tuhannya. Lagian kita gagah kabungas ada masalah. Dijadikan Allah anak kita gagah bungas, alhamdulillah. Dijadikan anak pada gagah pada bungas kayak sabut berandam marah. Apa sebab nang penting bahagia? Hidup bahagia itu bukan diukur dengan kegagahannya. Hidup bahagia bukan diukur dengan kecantikannya. Tapi bisa saja orang nang pada gagah tapi hidupnya bahagia.
Lagian Bu Ai, orang gagah kada menjamin dapat bini bungas, orang bungas kada menjamin dapat laki gagah. Tapi ada orang gagah dapat bini bungas, contohnya aku. Ini orang bilang mirip Afgan, orang yang bilang bukan aku. Orang dari Jawa nelpon, WhatsApp ya ada gambarnya mirip Afgan. Aku penasaran ya aku mana Afgan, kusuruh sampai murtakan videonya. Sekali ku itihi dasar mirip orang Afgan. Oh ya kok pantas saya dasar mirip juga. Tapi masalah gagah kada menjadi ukuran. Banyak kayak orang nang rupa pas-pasan tapi bahagia yang minta ampun. Saya ini tinggal di Paris Selamat. Kelahiran saya ini Paris Selamat, Sungai Tarap. Saya orang Riau. Cuman bagian dari Tanjung Jabung karena perbatasan Parak Wan Tungkal. Jadi aku tulak mengarang di Kuala Garang, apa namanya, nang rokon batista Pulau Roko menjelang ke Pulau Kijang. Nah di situ aku dapat mengarang. Amun banyu ingat pintu ingat pinggang tajunan. Aku mau sundong. Orang di situ pada boleh pesundong. Jadi dia ada pengontrolan sundung kusang kotakan ibu sampan. Biasanya jauh kesundong pulang ke bungol bahar di situ. Nah kapal lapuk bener kayak aku sundong. Namun orang ada kejajah sundong dah. Dia jauh kesundungnya pulang sampai 9 kali dapat sehari berdua kami bersampan. Jadi mun banyak kali kan orang mengambil kerang lubang tuh pakai tongkah itu kayu pulai itu, nah papan pulai digending-gending. Pelangak ke depan ditunjuk melancar di batin. Aku melihat rupanya pas-pasan. Nang laki meninjak tongkah, nang bini mahanjam duduk di tongkah. Mirip di wadah bentak. Kalau lamakan setianya nang laki meninjak, nang bini bahagianya di atas tongkah sambil mepi kakang lubang. Sudah penuh baskom bebulikan pulang ke kumpung. Melancar ditinjak ke kumpung. Sampai di kumpung nang bini pakai yakat naik ke kumpung. Kada tak naik lama pang nang laki menunjul dari bawah. Coba bahagianya hidup orang. Nang bini mahadang di kumpung, nang laki menyuruh karang, nang bini menyambut, nang laki berbuat ke kumpung, ingkul kumpung, nang bini menimba banyu kumpung. Itu betul-betul aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Sebab karena kalau bini ditinggal, siapa nimba kumpung? Nah, maka dibawa terus. Aku tak bisa hidup jauh darimu. Macam mana jauh? Kumpung 3 meter panjangnya, pada kalau jauh. Rumah halus, selang 2-3 kali bergulung sampai itu. Itu bahagianya orang. Ada berpisah-pisah lagi nya. Jarang perceraian orang itu. Kenapa? Karena kalau cerai bisa mendapat lagi. Itu kan kebetulan benar. Makanya kita masalah sugih, masalah bungas gagah kan masalah. Lagian minta maaf gue. Besi laki gagah bisa jantungan. Hanya dikurihin orang laki merangut. Coba kalau ada gagah dipandiri orang gitu merah. Siapa nang hendak tenang hidup. Mungkin si laki kada gagah. Ada baca hadiah bilu orang boleh kada berselingah. Amun gagah laki malam minggu keluar cerucut betingoy. Juga kebajuhannya pesamput kata belangka soroi rambut ke atas tarik ke bawah. Jam 12 baru bulik malam minggu mesti ibu tanda tanya. Kemana dia? Di HP nomor HP-nya sekalinya nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Nah dimatiinya. Di mana dia? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Hadangi bini bulik ambil kawan kelapasan pecah. Pertanda apa ini? Itu ada di film Indosiar. Kenapa aku tahu? Aku nonton. Biasanya di film Indosiar tuh kalau bininya megang cawan jatuh pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Hafal deh, hafal. Pokoknya biar kaca, tunggulah syutingan berikutnya mesti suaminya 2 pacarnya di luar sana. Indosiar memberi tarik juga. Aku panas dingin nonton pakai perasaan. Coba kalau laki kada gagah, jam 1 malam kada boleh kada masalah, 2 hari kada boleh kada apa-apa. Asal kiriman datang terus. Kita masalah gagah kada disuruh meniru, nang disuruh meniru akhlaknya. Apa akhlak yang dibawa Nabi dalam pergaulan? Pertama, Nabi lemah lembut. Yang kedua, tidak kasar. Idza tahaddasa tabassama. Nabi kalau berpandir mesti tersenyum. Kalau bercakap mesti tersenyum. Kita ni alhamdulillah ramah. Alhamdulillah ramah.
kadang kita nih hidup ramah keluar, kasar di dalam. Kalau awan bini orang ramah banget, mau kemana mbak? Mau ke toko, hati-hati. Sekali bini awak nak keluar, nak mana toh? Yeah. Ada orang yang datang hari ini aku tahu. Kamu awan bini bersuara kasar, awan bini orang maka lembut. Ibu-ibu kayak itu juga, kamu ada tamu lapas mulahkan benyok, menyolongi. Dia tamu ada saya repot-repot, enggak repot-repot kok ya. Nanti laki maka boleh dari pegawai 15 menit dan duduk pada dulahkan banyak. Sekali laki ulahkan banyak, ulah seorang jadi situ. Ada orang itu di belakang. Awan laki orang maka ramah, awan laki seorang ya Allah kasar dengan ampun. Kita ini baik keluar kepada di dalam. Amun pula ke pengantin badan dan pukul aja 3 lapis. Sekali masuk ke kamar ada goreng tapu pukul beres sekalinya. Ya Allah, bau masam, bau cokak, bau nama apa kata tujuan. Amun ke pengantin maka mendingo bau asal belangka tuh. Nah parfum apa aja ada. Masuk kamar mana ada parfum. Baju nak ada betapas lalak wahid mencium. Ada orangnya ada. Makanya kita nih ramah keluar, ramah di dalam. Awan orang kuhak, orang lain ramah. Mau kemana nih? Hati-hati jatuh. Awan peninyan seorang kasar di rumah. Kadang-kadang penyin bekisot. Yang mana tuh? Ya. Yang kemana-mana ya. Dia supan mengat. Apalagi ada tamu keluar rumah tapi langap-langap. Langap-langap aja. Peninyan jadi di Selawari. Selawari. Langap-langap. Menawan ini orang maka ramah diminta ampun. Kita salah di situ masih. Makanya kita tiru Rasulullah. Nabi di rumah tangga ramah, dengan kaumnya ramah, dengan umatnya ramah. Nabi tidak kasar. Saya dipesani guru saya, ujar guru saya, Ikam, kamu nak berdakwah aja, mana ceramah saja. Ada 2 pasan. Ujar sidin yang pertama, anak berdakwah harus ikhlas. Kemana aja datang, Ikam jangan kada membawa duit. Aku bawa duit nih di kantong pakai duit nih. Duit aku mau paina. Kenapa sebab disuruh membawa? Kalau kau panitia kada ingat menyangui. Ingat yang kayak apa? Bulik. Dasar bujur. Kita ceramah tuh kada boleh mengharap amplop. Aku amplop di yang aku buang isinya dari kampung. Tulis jadi buang sayangannya pulang gitu. Sekalian dengan jual, aku tulak ke satu tempat. Karena dia kan ingat menyangui sampai gue ini 3 kali dah. Jadi tentang wilayah wabuk nih. Jadi aku tadi tulak tambang aja pulang balik 440 kedua orang santri. Nginap di penginapan 65.000, makan sop ayam kampung 50.000 kedua, ambil itu hendak pulang tengah 2 jam, naik kumpung pulang 40 menit, kulit kada disanguinya, untung aku buat duit. Kakak kada buat duit hutang penginapan. Orang segagah aku penginapan hutang apa kata dunia aja bingung. Kalau orang jelek hutang wajah-wajah adalah segagah aku hutang, untung aku buat duit. Aku ingatan banget nak ikhlas di sini nak ikhlas. Ada boleh mengharap, kita kalau mengharap yuk hayap kecewa. Aku suatu mengharap pulang undangan malam kedua imbah maghrib syuting, imbah isya syuting. Imbah maghrib kurang 7 hari makan sop panas, ikan nila bersambal. Aku anak bertambah imbah isya ada masih syuting lagi. Maka imbah isya ini orang suki. Aku hafal dah mengenai sop ayam kampung, sop betawi, nasi samin. Hafal dah kok. Aku kalau menghafal makanan ini lakas saja hafal. Jadi aku bilang, aku kada bertambah. Ujar kawan bertambah, Ustaz. Katanya aku kada bertambah. Ayo kita tambah. Aku masih ada syuting lagi imbah isya. Jadi aku makan sedikit cuman karena imbah isya enak mengguhitnya. Soal kali imbah isya baju apa yang keluar? Bubur kacang. Aduh, menyesal kok. Tadi kamu kok. Maka kita ini kada boleh harap tuh kada boleh. Udah sidin yang ikhlas satu. Yang kedua udah sidin kalau berdakwah jangan kasar-kasar. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang hadir ini siapa yang lebih hebat. Bakasar-kasar, bersumbung-sumbung kada usah. Kenapa? Karena ada orang mulia menyembunyikan kemuliaannya. Ada, itu namanya humul. Humul itu artinya menenggelam. Pangkalan ha, hamul. Kalau pangkalan ba, bungol. Mirip-mirip aja tuh. Yang kedua ada orang sugih menyembunyikan kesugihannya.
Kenapa? Karena takutan dimintai sumbangan. Apalagi masjid belum jadi, makanya banyak hutang lah macam-macam, duitnya banyak. Maka kita tidak boleh kasar-kasar, tidak boleh cakap sombong. Nah, Gus Dur itu kurang apa? Kurangnya hafal Al-Quran. Gus Dur itu 1000 nomor HP hafal, awak syuting gak ada hafal, nomor orang rumah ada hafal, paling hafal nomor budak itulah. Karena kalau dihafal, ada wani mana di HP, kalau keramuan bini, pakai dihafal tuh pas syuting hafal. Itu Malaysia juga. Tapi orangnya sederhana, penampilan biasa, tapi luar biasa ilmunya, bukan tanggung-tanggung Gus Dur ilmunya. Al-Quran hafal, datang ke Pekalongan, diundang ceramah. Habib Lutfi itu bertangkuluk pakai baju gamis mengejar Habib Gus Dur. Disalami Sidin, dicium tangannya, dibimbing oleh Habib Lutfi. Kenapa? Karena Sidin tahu ini bukan orang sembarangan. Makanya kita kan usah terpesona dengan penampilan luarnya. Kadang-kadang penampilan luar kadang menjamin isi dalamnya. Ada kiai tulak ceramah membawa santri singkong, imbah ceramah rupanya disangui berkat. Di Jawa tuh kalau imbah ceramah disangui bungkusan awam di bintengnya ada nggak disangui. Tapi dulu banyaknya disangui 2, tapi itu bungkus. Cuman tuan rumah ini kadang bilang ini bungkusan 2 dibagi 2 kah, atau hakim kiai aja kesorangan. Jadi berpikir di jalan, oke Sidin aku tulak kedua, disangui bungkusan 2, syuting ganal, syuting halus. Mungkin dia kiai dibagi 2 nih, nang halus lagi santri, nang ganal lagi nako. Jadi sampai ke rumah dibagiin 2, nang ganal ambil Sidin, nang halus dulu ke santri. Santri bulik, jadi kiai masuk ke rumah, bini guring dah dibangunkan Sidin, bu nyai tangin disi, bangun hulu setumat. Ini ada oleh-oleh saking pengajian monggo di dahar, makan hulu. Sekali bangun nang bini buka bungkusan isinya cuma nasi, ada belauk. Nah jangan kiai berarti lauknya nang ibu santri tadi. Rupanya orang ini membungkus lain, lauk lain, nasi lain. Santri boleh ke rumah dibuka penuh dengan ayam panggang. Alhamdulillah ya santri yang punya acara luar biasa. Aku santri saja dapat ayam sebanyak ini. Bayangkan macam mana nasib kiai yang bungkusan ganal tadi. Ada tahu nasib berbeda. Makanya aku kemana aja tulak ceramah. Kalau disanggup nasi bungkus, aku tidak mau langsung bagi santri. Aku tahan becungkong memukai syuting-syuting. Yang lauknya ayam makin aku, nang hitalu makin santri. Aku yang ceramahnya dapat ayam makin tahu. Jangan terpesona dengan penampilan luar. Maka itu kita ceramah jangan kasar-kasar, jangan kasar-kasar. Nabi tidak kasar tapi lemah lembut. Nomor 3, Nabi itu pemaaf, tidak pemarah. Kita nih kalau pemarah, menurut akan marah bisa nikah. Orang hendak baik wan kita gin bisa nikah. Kita ada kisah Habib Umar. Ada orang tua umur sekitar 70 tahun hendak berobat ke satu dokter. Jadi sebelumnya konsultasi menceritakan penyakit, minta jalan keluar, itu namanya konsultasi. Jadi kata orang tua, dokter apa sebabnya ya? Saya ini sering sakit pinggang. Kata dokter, berapa usianya Pak? 70 tahun. Oh ya dokter, biasalah Pak, yang sabar, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Baik kayak dokter ini bersurah, cuman tersinggung dengan Tuhan nih. Jadi bertanya pulang, kenapa le dokter jago nih karap meni kepala. Oh ya dokter yang sabar Pak ya, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Sarik Sidin, asal ditakuni 70 tahun, asal takuni 70 tahun, nampak banget di sini memadahkan Tuhan. Di sini pikir hati sebakas lagi kau bilang 70 tahun, lapau tangan sebelah ke kepala. Jadi jangan Tuhan tadi, kenapa li dokter jago nih karap paning kepala. Udah dokter biasa lapar, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lapau kamparin sebekas. Kata dokter ngapa Pak, kau tempiling aku. Biasalah dokternya itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Sesaga penamparan sedikit. Makanya kita nih jangan pemarah. Lagian kita terlibat pemarah bukan tambah baik, orang tambah buruk. Ada kisah kurang apapunnya.
bisa orang laki bini nang bini pemarahan yang laki kada keingatan cocok banget. Maka laki ini ketujuh tulak pengajian ke sepeda pakai payung. Jadi kalau sampai di pengajian payung disakutakan umpat belajaran kulit sepeda apa payung tertinggal. Jenang bini mana payung abahnya lah jenang laki tertinggal. Cuma jenang bini kayak di pengajian bahaya takor. Ini hari syuting payung tertinggal kini syuting pulang. Kakak ingat nenek juga aku takut ingat karena apa yang disampaikan guru tadi. Oh jenang laki jangankan mengatakan itu menyai payung aja diingat. Oh jenang bini apa nasibku maka dapat laki kada keingatan. Sarik nang bini. Ujian nang bini kayak ini aja abahnya isok ikam nak pengajian jin hatulak tapi kada boleh lagi membawa payung. Ada boleh ikam anak kehujanan anak jingus anak garing anak mampus kada bapak di sini. Sarik nang bini pilih-pilih mata laki kada wani jawab tawani bini pada laki bukan laki kada wani bini cuman tawani bini pada laki sama aja. Rupanya malam berpikir nang bini kasihan lakiku isok tolak pengajian kada berpayung. Terus sila kehujanan kulit garing nang Tuhan nih. Marah seorang Tuhan garing. Baik aku mengalah aja nang bini. Aku ke pasar isok nukar payung hanya. Rupanya Pak Ai bini penyarikan rupanya hatinya baik rupanya. Makanya ibu-ibu nak sudah terlanjur penyarikan tarusakan penyarikan. Hatinya baik. Tukarkan payung. Oh jenang bini abahnya ingatakan payung inilah. Jangan sampai tertinggal lagi. Kamu tertinggal abahnya ikam pada boleh during di rumah ikam bagana di kelatar aja. Makanan laki ini penakutan banget di hantu pucung. Jenang laki iya ini aku pingsan terduduk nih. Aku jadi hati-hati on payung nih. Jadi kalau pengajian payung pada lagi disangkut akan dikapit din pak. Kurang belajaran mau kapit payung. Guru menerangkan payung kurang dikapit sidin. Ada konsentrasi lagi belajar. Kurang bersalaman keliling payung kapit din aja tuh. Ujung payung tersinggul orang ada masalah nang penting payung ku selamat di sidin. Daripada aku going di luar sampai ke rumah payung masih dikapit. Alhamdulillah umanya na payung tabubulik alhamdulillah. Jenang bini payung dibubulik sepeda mana? Sepeda pulang dah tinggal makanya kita ni kada usah pemarahan. Imam Junaidi rahimahullah datang kepada Imam Hatim bertanya amalan apa amalan yang baik supaya hidup tentram. Puji Imam Hatim amun orang salah maafakan kita jangan membalas salah. Karena kalau orang buat salah dengan kita balas mesti terapi. Ada kisah di Tungkal, kawan berkisah orang kampung tulak ke kota ke Tungkal, tulak ke Tungkal banyu pasang ke Kumpung, lalu Kumpung digantung di higa jirambah. Musim durian, sidin menukar durian, diguyurin durian, pasang kajang. Rupanya asik memakan durian, datang Kumpung berikutnya terliwat laju, tak tunggu Kumpung sidin, terjungkang sidin, tak ipai durian di tangan, sarik sidin keluar. Ngapa kau tunggu Kumpung bagi sidin? Jangan menunggu dia selapa kayu sama kayu bahantam. Masuk sidin ke kajang, ambilin kulit durian, kau kotakan din kamu hanya. Ngapa Pak ya kau ukutkan kulit durian kamu aku dia selapa ya kulit sama kulit bahantam. Ya tapi kan lain kulitnya, bukan kulit muha. Yang satu kan kulit durian. Makanya kalau kita membalas kan telapih jadinya. Orang cuma mau laling sak Kumpung sekali membalas semua kawan rakai. Rakai ini yang gula halnya. Makanya kita ini jangan membalas, jangan membalas. Yang paling baik itu kita selalu berbuat apa yang disukai orang, jangan berbuat apa yang ada disukai orang. Laki bini itu alhamdulillah hidup tenang, insya Allah aja. Laki jangan berbuat apa yang ada disukai bini, apa yang ada disukai bini. Laki kada boleh memuji bini orang di hadapan bini seorang, kada boleh. Hendak memuji, puji bini seorang aja. Bilang sama istrinya, dek indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal padatnya minta ampun. Ini pilih orang yang dipuji para juga. Itu rawan cintong terbang terjadi juga lah guys. Bini kada boleh memuji, membanding-bandingkan lakinya dengan laki tetangga, kada boleh. Abahnya dia 20 tahun dapat keluarga, bunda pada satu kali juga lihat tuh tetangga kita tuh laki inor dan 2 kali berganti bunda dan itu rawan terkipai mangkok lewat lelungkang juga kan aja. Mudah dipuji laki seorang aja berbuat apa yang disukainya. Amun bini anak bertukar itu seragam tukarakan, ini anak bertukar galang tukarakan, ini anak tukar kalung tukarakan, aman tuh asal ada duitnya. Yang kedua bini itu juga
Amun laki hendak minum kopi ulahakan, nya hendak makan limping-limpingkan, nya hendak makan cincau-cincaukan, nya hendak kawin pulang kawinakan. Selesailah urusan. Ada kisah kawanku. Kisah kawanku nih, ada orang hendak begini juga, cuman kedua nih kawan bini. Kawan bini pada laki, tapi panjang akal sidin, tua-tua gering sidin. Seminggu 2 kali gering, bunuh pekelumbun. Jangan bini apanya? Ayahnya nih maka penggeringan. Biasa sigar aja, kenapa maka penggeringan? Kalau kau jangan bini ada nazar aneh. Jenang laki aku ada nazar. Nazar apa? Jenang bini dikabulkan nazar itu pengali benazar kada ditunaikan. Jenang bini aku hendak menunaikan nazar takutan. Kalau ku ikam sarik, jenang bini nak penang disyarikakan. Amun hakin kesehatan abahnya apa nang kada bisa kulakukan. Semangatlah nang laki tadi mendengar nang bini memberikan peluang, ayuha sambat aja kaina aku menggawi. Jenang laki jangan sarik pian. Ada jenang bini aku kada sarik kada. Ayuha sambat jenang laki aku ni ada nazar halam hendak bini 2 aja gitu. Jenang bini kenapa lambat bepatah? Orang dari halam bepatah. Tinggal tunjuk anak mana. Lapas saya laki dolok baju menggokar tulang jenang bini kasih ya udah setuman. Hadanya ulah aku masakan perang panjang. Jenang bini jenang laki hati apa perang panjang. Lakan aku bersuara menak bini 2 tinggal tunjuk. Telunjukmu nang ditinggal. Jenang laki mau telunjukmu ditinggal putus semuanya. Sakit aku. Jenang bini sakit telunjukmu nang tertinggal. Ada sesakit aku yang kau tinggalkan. Wanita mana yang tidak terluka hatinya melihat suaminya bersama wanita lain. Itu ada di film Indonesia. Tapi tahu nang laki ini cangkal juga. Minggu hadapan memuncak begini pulang. Omanya aja mengalah aja. Aku nih sudah periksa ke paranormal. Garisan tanganku ini ditakdirkan Allah begini 2. Jadi ikam setuju kakada takdir dan bicara mengalah aja. Jenang bini ayahnya aku kan sudah periksa juga ke paranormal. Garisan tanganku ini salah sedikit bisa membunuh laki. Laki aja supaya kada jadi. Makanya kita ini selalu berbuat apa yang disukai orang. Jadilah orang pemaaf, jangan pemarah. Itu yang dilakukan Nabi. Nang keempat, Nabi itu selalu bermusyawarah. Nabi selalu berunding. Kata sahabat Ali, mahalakam ruhun an musyawaratin. Tidak terjadi salah menyalahkan kalau keputusan itu diambil dari hasil musyawarah. Nabi itu hatta hawa ijil baiti musyawarah. Nabi kepentingan rumah tangga, Nabi berunding kan sembarangan Nabi. Karena kita nih kalau kada berunding kadang-kadang baik timbul salah menyalahkan. Ada kisah dulu dari Jambi, orang ini laki bini, nang laki kerjanya motong karet ke kebun, nang bini bertapas tas pakaian di tepi sungai. Rupanya nang laki ini tadi pulang ke kebun tadi subuh anak motong karet pan. Rupanya subuh itu ada anak muda yang macal lewat, kehabisan duit, dicungkannya sepeda nang Tuhan nih, tapi kada dihabisakannya, disisakannya berhadapan narai nang dicurinya, nang lain disisakannya gantungnya kebun karet. Nang Tuhan kulit motong karet hilang sepeda. Puja nang Tuhan, alhamdulillah ya Allah, kau titipkan aku pernah bersepeda walaupun hari ini hilang. Ada menyesali kan sidin? Din nyokorin sudah ada. Sekalinya dicari-cari sidin ternyata ada tergantung di pohon karet, tapi bannya hilang sebelah. Pujian Tuhan, alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan maling yang cukup pengertian. Bercucunkan kada dihabisakannya, masih disisakan dengan ampunnya. Diturunakan sidin sepeda tadi, tapi kadang kawan ditunggangi lagi bannya hilang sebelah.
paksa dipikul sidin ayo sepidai jago kegantian kita tolakannya ikan Nikola kubulikannya aku Nikolika sampai ke rumah sakannya bini pulang kada di rumah rupanya bertetapas pakaian di tepi sungai kada lawas datang nang bini sakannya bunilnya pulang hilang sebelah anting-antingnya hilang sebelah kita lagi mana anting-antingmu sebelah rumahnya kekipai di sungai jangan bini sepidamu sebelah mana juga benar ada hilang di juntan orang jangan bini kita bangai bujur-bujur senasib sependeritaan kita imbai kita menderita mungkin waktu menikah kemarin saking bahagia sudah berjanji siap bahagia bersama menderita bersama ini tak imbai nang laki hilang bersepeda sebelah nang bini hilang bunil sebelah makanya kita kayak pagi bahagianya berjanjilah siap bahagia bersama menderita jangan ada kalau ada bergantian aja jangan berimbai kalau tak imbai ngalih teruslah bini sakit karut nang beranak laki sakit entohot siapa menjadi bidan makanya bergantian kita imbai jadi makan siang sama berpikir maras lakiku isok motong karet berjalan kenapa sebab karena ban sepeda hilang sebelah ujanang bini di hati berkata baik aku mengalah bunil yang sebelah ku jual ke pasar duitnya tukarkan ke ban sepeda sebelah maka aku kada berbunil asal lakiku bersepeda bannya dua belah nyamannya motong karet nang laki berpikir juga kesian biniku bunil sebelahnya apa aja tetangga di sebelah maka bini orang tu bunil sebelahnya aku jual hasil sepeda sisanya di sini duitnya aku tukarkan ke bunil bini sebelah maka aku pada bersepeda berjalan kaki asal biniku berbunil dua belah sama dengan bini tetangga di sebelah sama baik berpikir tapi kan berunding esok pagi sama ke pasar nang laki besahan sepeda nang bini berbungkus bunil nang bini jual bunil tukar ban sepeda sebelah nang laki jual ban sepeda tukar bunil bini sebelah boleh ke rumah ketik-ketikan sebelah seorang itu akibatkan berunding makanya kita nih selalu berunding Nabi kurang apa pendapat tapi Nabi selalu menghargai orang lain terakhir Nabi dalam bergaul bertakwakal kepada Allah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya makanya Nabi berhasil dalam berdakwah mengayami umatnya sehingga umatnya bisa menjadikan Nabi sebagai contoh tauladan. Jadi tujuan kita tidak banyak agar kita memperingati maulid Nabi di samping meniru Nabi, menjadikan Nabi uswatun hasanah. Mudah-mudahan ini menjadikan sebab kita mendapatkan syafaatnya beliau, menjadikan sebab menambah cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bersama Nabi di dalam surga selamat dunia wal akhirah husnul khatimah wassa'adah amin Allahumma amin. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan karena masih ada kata sambutan dari orang tua kita Wakil Bupati. Beliau ini saya anggap seperti orang tua sendiri dan saya sering dengan beliau dan pernah nginap di rumah beliau ingin seminggu tapi beliau kasih satu malam cuma seminggu ancaman ya om jadi mau undang pulang aku kaki ganal ancaman karena aku ini kada mau undang belum ini sebagai orang tua saya kira cukup ini lebih kurang wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.